Sungguh pohon rambutan, tinggi pula pohon mengkudu. Saya datang bukan sekedar nak pertemuan, tapi datang juga nak melepas rasa rindu. Sungguh lemak gulai bersantan, warnanya kuning laksana janur. Kalau dulu saya Bupati Bintan, insya Allah nanti jadi nomor urut 3. Es lilin buah naga, Ansar Marlin nomor urut 3. Saya ditugaskan di Komisi 5. Komisi 5 itu mitra kerjanya Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, dan Basarnas. Basarnas itu kalau nomenklaturnya di pusat itu namanya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, BNPP. Nah Bapak Ibu, selama 10 bulan itu saya sudah berusaha menyampaikan beberapa aspirasi-aspirasi strategis dari daerah. Cuma karena waktu terbatas, beberapa rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan apa itu tak bisa diputar pula ini. Tapi beberapa aspirasi saya sampaikan itu sungguh-sungguh di depan kementerian kalau rapat dengar pendapat. Nah khusus untuk Karimun yang kita dorong itu Bapak Ibu, pertama Bandara Sungai Bati itu. Dan alhamdulillah sudah disetujui Pak Menteri. Kemarin karena kita dorong-dorong terus, Pak Menteri datang berkunjung ke Karimun, Menteri Perhubungan. Kita minta itu ditambah 600 meter supaya bandara itu jadi 2 km. Kita mendorong Pelabuhan Malarku. Pelabuhan Peti Kemas Malarku itu sudah 250 miliar itu APBN masuk. Masih kurang 125 miliar. Saya akan dorong itu sungguh-sungguh supaya kawasan itu nanti berkembang industri maritimnya di situ. Supaya kegiatan ekspor impor itu nanti berjalan lancar. Kemudian yang ketiga, kami sedang mendorong keras Bapak Ibu, dan ini paling keras lah, yaitu pusat pendidikan dan latihan bidang perhubungan. Dan nanti untuk tempat kursus-kursus di bidang kemaritiman. Kita ini aneh, kita 96% lebih ini lautan. Tapi tak punya pusdiklat bidang perhubungan yang dibangun pemerintah pusat. Aceh, Tangerang, Semarang, Surabaya, Sulawesi Selatan, Papua. Bayangkan anak-anak kita kalau mau sekolah kapten kapal mesti pergi ke sana. Orang tua banyak yang tak punya kemampuan untuk itu. Belum lagi merubah status sertifikasi di bidang kelautan itu tiap tahun berubah. Dari ANT 5 mau ke ANT 4, mau ke ANT 3, mau jadi mu'alim, mau jadi ini, Bapak Ibu macam-macam. Kasihan habis uang anak-anak tuh. Bulan-bulan gajinya kalau hanya untuk ngurus itu ke Semarang, ke Tangerang, kemana-mana. Maka kita mesti dorong itu maksimal. Yang tamat di Aceh, di Semarang, di mana itu nongkrongnya di Batam orang tuh Bapak Ibu. Ada mesnya tuh. Nunggu kapal tanker, mau jadi kapten kapal ini, mau naik kapal ini itu. Kita tempat transit aja, kita yang punya kampung ini tak punya. Maka saya memang dorong pilih di Karimun ini, karena Pak Rafiq kemarin dah bincang-bincang sama kita menyediakan 20 hektar nanti untuk pembangunan itu. Insya Allah lah Bapak Ibu, ya mohon doanya itu. Saya Bapak Ibu selain di Komisi 5, kemudian di Tanjung Batu kita dorong satu pelabuhan bongkar muat yang Pemda punya yang udah parah itu Bapak Ibu. Itu juga jadi prioritas penting. Jadi tak usah banyak-banyak tapi yang besar-besar yang penting. Itu Bapak Ibu supaya tidak terganggu nanti arus
distribusi bahan-bahan pokok dan kebutuhan lainnya, maka kita mesti dorong itu pelabuhan itu. Nah Bapak Ibu, saya di DPR itu juga ditugaskan sebagai salah seorang badan anggaran DPR. Kemudian kita membahas juga anggaran transfer dana pusat ke daerah. Itu yang kita perjuangkan ke daerah-daerah kita supaya porsinya lebih besar. Kekuatan bargaining untuk memastikan setiap yang kita usulkan itu dapat dilaksanakan. Karena pelaksananya itu presiden, para menteri, ini dan itu. Kami anggota DPR itu Bapak Ibu selain melahirkan undang-undang, kita juga pengawas APBN. Maka kita hampir tidak pernah keluar masuk kementerian melobi menteri-menteri atau dirjen Bapak Ibu, karena kita menjaga kode etik kita. Jadi kalau jumpa itu hanya pada saat rapat dengar pendapat. Maka kadangkala sebaik apapun konsep pemikiran kita di kepala kita, bisa jadi hanya konsep di atas kertas saja nanti. Maka kebetulan Pak Erlangga Hartarto Bapak Ibu, Ketua DPP Golkar, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, beberapa waktu yang lalu manggil saya. Dan dia sudah ucapkan beberapa kali kalau dalam rapat-rapat fraksi. Dia bilang gini, Pak Ansar, you mesti maju jadi gubernur di Kepri itu. Ayo ke depan kita bangun Kepri itu lebih maju, lebih cepat lagi. Bapak Ibu, saya bilang iya Pak, gitu aja. Kalau saya bilang tidak, dipecat pula saya. Saya senyum-senyum aja. Tapi lalu dia panggil Pak Rudi. Dia tanya, Pak Rudi ini istrinya pasangannya sama siapa? Ditunjukkan Pak Rudi hasil survei. Hasil survei yang benar LSI itu Bapak Ibu, ya. Kalau saya gabung sama Bu Marin waktu itu jaraknya jauh dengan yang lain. Maka akhirnya Pak Erlangga telepon saya, panggil saya, udah yuk jangan pikir-pikir, maju jadi calon gubernur. Ayo kita kerja sama-sama bangun Kepri. Pak Erlangga itu kayaknya punya obsesi khusus membangun Kepri ke depan ini. Maka akhirnya saya runding lah sama istri dan anak saya. Anak saya pun dua pun sudah kerja-kerja lah walau swasta ya. Ibu saya itu kan wakil ketua 1 DPRD provinsi. Namanya Ibu Dewi Kumalasari. Saya berunding-runding, Bapak Ibu, kalau saya pikir kepentingan saya pribadi udah cukup lah Bu ya jadi anggota DPR nih. Belum hilang capeknya nih baru setahun. Tapi bagi saya bukan itu. Saya ini anak daerah, dilahirkan 56 tahun yang lalu di Tanjung Pinang tuh di Pulau Bintan. Wakil saya Ibu Marlin itu dilahirkan di Pulau Buru di Karimun. Jadi kalau bicara pasangan calon yang ada ini, kami yang betul-betul dilahirkan di Kepri ini dua-dua. Kalau lihat potensi daerah kita yang begini besar, Bapak Ibu, apalagi Pak Erlangga sudah itu bilang sama saya, Pak Ansar, dalam waktu dekat ini saya akan satukan Batam, Bintan, Karimun itu menjadi kawasan ekonomi khusus menyeluruh. Kemarin saya lihat Sesmenko-nya sama deputi-deputinya sudah expose depan beliau itu. Dan kita akan berikan insentif-insentif, kalau istilah sekarang relaksasi-relaksasi yang banyak nanti ke Kepri itu, supaya investasi kembali nanti menggeliat di Kepri. Maka Bapak Ibu, kita dapat fasilitas luar biasa. Biasanya orang kalau mau dapat pembebasan pajak itu mesti 500 miliar minimal investasinya. Sekarang diturunkan 250 miliar. Undang-undang yang baru itu Bapak Ibu juga menerabas kesulitan-kesulitan orang untuk investasi. Bayangkan orang investasi di Indonesia ini kadang-kadang semua kementerian tuh punya kewenangan izin. Kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun AMDAL ini itu baru orang bisa mulai kerjanya Pak. Itu semua aturan-aturan di kementerian itu disatukan aja di situ semua. Dan ke depan Bapak Ibu, urusan investasi akan jauh lebih mudah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Allah amanahkan saya jadi gubernur pun, saya akan lahirkan nanti prioritas perda-perda sama kabupaten kota yang kewenangan kita. Kalau perlu, kalau ada investor yang bangun investasi COVID ini dan pasca COVID nanti, IMB-nya kasih gratis saja, tak apa-apa. Kita kehilangan 5 tapi kita dapat 50 nanti setiap investasi yang masuk. Kita berikan nanti tax holiday, pembebasan pajak-pajak yang jadi kewenangan daerah kita. Kalau orang bangun resort, bangun apa, kasih setahun 2 tahun dia gratis, tak apa-apa Bapak Ibu. Karena multiplier efek ekonomi investasi itu besar sekali. Maka Bapak Ibu, saya yakin Batam, Bintan, Karimun ini ke depan pasti akan jadi pasar besarnya Kepri ini nanti. Bapak Ibu, kalau pasar besar ini terwujud, apapun hasil-hasil masyarakat di kabupaten kota, pasarnya tersedia.
Pemda itu tugasnya hanya tinggal membina nelayan, membina petani, membina masyarakat yang memproduksi barang, jasa, dan lain sebagainya. Karena pasarnya tersedia, Pak. Sekarang kita produksi macam-macam banyak-banyak pun kalau pasarnya nggak ada, percuma. Maka Bapak Ibu, kita mesti dorong investasi ini masuk. Kemarin itu Pak Menko mau buat acara di Bali, kami pujo-pujo lah pindah ke Bintan itu. 11 menteri rapat di Bintan kemarin. Waktu itu sekaligus di launching kawasan investasi murah Batam, Bintan, Karimun. Baru ada 3 pengusaha besar tuh yang melakukan itu. Kalau pakai lahannya dikasih gratis 5 tahun, tergantung masing-masing kasih relaksasi. Jadi kalau pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, kemudian Bapak Ibu, pengusaha juga memberikan insentif-insentif itu, pasti investasi akan terpacu cepat ke daerah kita. Maka saya di dalam tagline kita punya visi misi itu, satu fokus saya supaya betul-betul fokus. Kita akan kejar percepatan pemulihan ekonomi supaya masyarakat ekonominya hidup lagi. Bapak Ibu, kalau investasi berkembang itu lapangan kerja pasti terbuka, lapangan usaha terbuka, aktivitas ekonomi yang lain pasti terdorong dengan bagus, insya Allah. Makanya Bapak Ibu kemarin itu, karena mungkin gonjang-ganjing soal ini, kebijakan-kebijakan ini, itu Singapura insya Allah tanggal 26 ini, 26 hari apa? Hari ini ya? Udah besok, udah mulai buka lockdownnya. Tapi khusus untuk pelaku bisnisnya masuk ke Batam. Bintan, Karimun pun mengusulkan itu cepat. Apa yang mau kita kejar Bapak Ibu dalam waktu dekat ini? Bu, buruknya hubungan dagang Amerika dan Cina. Mungkin Ibu nonton di TV sering dengar juga ya. Ya di media. Buruknya hubungan dagang Amerika dan Cina, trade war Amerika dan Cina itu Bapak Ibu, itu 1.500 investasi Amerika dan Jepang bakal ditarik dari China segera. Itu Amerika karena Hong Kong gagal untuk merdeka, maka Amerika akan mencabut hak khususnya privilege Hong Kong itu kan dicabut Amerika. Itu semua investor Amerika dan Jepang akan keluar dari Hong Kong. Jangan mereka sampai Bapak Ibu lari ke Thailand, ke Vietnam, ke Kamboja, ke Malaysia. Jadi gubernur pun saya akan kaji itu nanti Bapak Ibu, baik di Batam di mana. Itu tarif-tarif yang kita berlakukan bagi para investor itu kita mesti turunkan serendah-rendahnya. Supaya investasi terpacu, ukurannya Bapak Ibu sebenarnya kayak BP Batam apa, bukan sebesar mana dia bisa menyewakan aset-aset pemerintah kepada investor, sewa tambat labo, sewa ini. Tapi sebesar mana investasi bisa datang karena kita bersaing bisa dengan yang lain. Kemarin itu waktu di Bintan itu kita ada video conference Pak Menteri sama beberapa investor dari Amerika, dari Jepang. Beberapa investor dari Jepang tuh bilang begini Bapak Ibu, bilang begini, ongkos kontainer itu dari Jepang ke Singapura lebih murah dibandingkan ongkos kontainer dari Batam ke Singapura. Bayangkan, di mana kita mau bersaing dengan wilayah lain. Kemarin 7 pengusaha Jepang itu lari ke Jawa Tengah, tapi 3 kemarin masuk di Batam. Insya Allah Bapak Ibu, saya akan guidance itu, karena kalau urusan ekonomi kita urus, insya Allah urusan yang lain akan mengikuti nanti Bapak Ibu. Kalau Allah izinkan, maka saya majulah jadi gubernur, calon gubernur. Bapak Ibu setuju tak? Nah kalau Allah izinkan, jadi ada 2 yang saya pakai Bapak Ibu. Pertama, jaringan yang saya sudah miliki di DPR dan di Badan Anggaran. Saya akan gunakan itu semaksimal mungkin untuk mendapatkan APBN sebesar-besarnya Pak Ibu, untuk membangun Kepri ini lebih cepat lagi. Kalau kita ngandalkan APBD aja Bapak Ibu, lambat kita. Yang kedua, pengalaman saya dulu di Bintan. Allah titipkan 10 tahun saya mimpin Bintan, akan saya gunakan itu untuk membangun Kepri ke depan. Bintan itu kan dulu Kabupaten Induk ya Pak, Kabupaten Kepulauan Riau, berkedudukan di Tanjung Pinang. Setelah melahirkan 6 kabupaten kota, termasuk Karimun, Tanjung Pinang berubah statusnya kota administratif menjadi kota otonom. Kabupaten Kepulauan Riau harus keluar dari Tanjung Pinang. Urus itu kawasan pesisir-pesisir semua. Ada 168 pulau, 68 pulau yang berpenghuni. Satu kecamatan jauh tuh di Tambelan itu. 18 jam kalau naik kapal ke sana. Jalan-jalan belum ada, masih minim. Fasilitas kesehatan, pendidikan masih minim betul. Kalau Karimun udah duluan dia majunya. Karena Karimun itu dulu awal-awal kan
awal-awalnya belum mendukung pembentukan provinsi itu banyak anggaran Riau masuk ke sini Bapak Ibu. Itu jalan poros apa semua tuh ke ibu kota semua dari Riau. Kabupaten Kepulauan Riau nol karena kita pusat perjuangan provinsi waktu itu. Iya kan Pak? Iya. Tapi kita pindah keluar, uang tak ada. APBD hanya 450 miliar. Ibu kota tak punya. Kemiskinan 14,7%. Kepulauan Riau langsung saya rubah tuh namanya jadi Kabupaten Bintan karena namanya sudah dipakai sama provinsi. Nah Bapak Ibu pusing, semua mau dibangun saat yang sama, duit tak ada. Saya kalau bahasa anggaran tuh saya bilang ibarat ibu-ibu pakai baju long dress tuh, baju panjang, kalau ditarik ke atas betisnya nampak, ditarik ke bawah pula dadanya kelihatan, dipotong di tengah-tengah pusatnya pula nampak. Maka tak ada kata lain waktu itu saya mesti cari uang sebanyak-banyaknya ke pusat. Bolak-baliklah saya Pak ke pusat itu, keluar masuk dari satu kementerian ke kementerian lain, dan saya langsung lakukan itu. Saya tenteng anak buah saya. Alhamdulillah 10 tahun Bapak Ibu, tidak satu pun kegiatan-kegiatan yang besar di Bintan itu kami biayai dengan APBD. Semua dengan APBN. Ibu-ibu mungkin pernah jalan dari Pinang ke Uban sekarang tuh ya. Ada jalan lintas barat yang baru itu 6 jembatannya, itu 500 miliar lebih. Semua saya cari dari pusat. Jalan dari Pantai Trikora itu sampai Berakit Pak, itu mau 180 miliar kita cari dari pusat. Di ujung Berakit itu saya dapat dari pusat bangun ferry terminal internasional 50 menit tuh ke Johor. Nanti kalau itu udah jalan dari Johor masuk penuhlah Trikora itu. Trikora itu udah ada 1.200 kamar hotel juga Pak, dengan pulau-pulau dekat situ. Hiduplah itu. Jalan-jalan penghubung Bapak Ibu semua saya bangun dari pusat. Ibu kota sebagian dari pusat. Itu yang City Walk di Kijang itu semua dari pusat. Tambelan itu kecamatannya penduduknya 5.500. Rasanya tak mungkin dapat bangun bandara di sana. Tapi saya pujuk-pujuk tuh dirjen tuh sampai 8 kali. Sampai muak dia nengok muka saya tuh. Akhirnya dia kasih. Tambelan tuh tak ada lahan, gunung tuh dipotong punggungnya Pak. Jadi bandara. Sekarang udah terbang pesawat Pak, 1 jam 10 menit. Biasanya 18 jam orang naik kapal. Lalu APBD untuk apa? APBD memang saya gunakan untuk menjaga masyarakat, supaya masyarakatnya sayang sama bupatinya gitu. Maka waktu pilkada kedua tuh alhamdulillah saya modal 500 juta, hanya saksi-saksi 90,8% masyarakat Bintan pilih saya tuh. Dan dari dulu insya Allah Bapak Ibu, selama saya berpolitik ini, baik orang mencalonkan atau saya mencalonkan apapun, saya tidak pernah nyogok-nyogok bayar-bayar masyarakat. Saya memang membangun hati lah dengan masyarakat, supaya saya punya utang kerja sama masyarakat. Maka di Bintan itu Bapak Ibu, saya gunakan APBD untuk jaga masyarakat. Bukan maksud membanding-bandingkan, tapi waktu saya bupati itu Bapak Ibu, setiap orang Bintan yang meninggal dunia aja, keluarganya saya kasih uang duka 2 juta rupiah. Bukan saya doakan orang Bintan supaya banyak meninggal, tidak. Tapi keluarganya pasti membutuhkan saat itu. Dengan APBD Pak. Kita punya 58 bus sekolah gratis setiap hari antar jemput anak sekolah di Bintan. Yang merek-merek pariwisata itu. 58 buah bus Bapak Ibu. Bisa kok kita hemat-hemat walaupun uang tak banyak. Kita punya 18 kapal sekolah gratis antar jemput anak sekolah dari pulau ke pulau. Saya tanya sama ibu-ibu di pulau, Bu, gimana anak-anak sekolah? Dia numpang kapal toki ikan Pak. Kalau musim angin kapal toki tak jalan, dia pun libur sekolah. Waduh, tak bisa nih. Kita 18 kapal sekolah Pak, antar jemput anak sekolah dan guru gratis setiap hari. Kami punya rumah bahagia Bintan. Ada ibu-ibu yang pernah pergi ke sana? Ibu Syarifah tuh yang udah pernah pergi ya Bu ya? Di Kawal, di Gunung Kijang nama tempatnya. Kami punya rumah bahagia, 2 bangunan besar kayak hotel. Untuk apa? Menjaga orang-orang tua di Bintan. Tidak ada orang-orang tua yang kita terlantarkan, yang tak punya anak, yang tidak punya saudara. Ada yang dari Karimun 1-2 orang dulu pernah kami tumpangkan juga di situ. Dari Batam, dari Anambas. Pak, yang anaknya susah betul tak bisa ngurus orang tuanya. Orang tuanya kita piara di situ. Ada 40-an nenek-nenek, kakek-kakek di situ. Bapak Ibu buka aja di YouTube Rumah Bahagia Bintan, nanti keluar. 1 tahun 200-250 juta kita anggarkan ngurus mereka. Bagi saya anggaran APBD segitu tak ada artinya dibandingkan doa mereka untuk para pemimpinnya setiap hari. Bapak Ibu, makanya orang tua-tua di Bintan tuh dulu saya kasih namanya kartu Bintan Sejahtera Lansia.
Kalau mereka berobat, saya letakkan dia di kelas 1 di rumah sakit. Di Jakarta tuh walaupun mahal, saya kontrak aja dulu tuh rumah sakit Yarsi, Yayasan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih itu kan cukup mahal. Ya, rumah sakit Darmais kanker, rumah sakit jantung Harapan Kita kontrak. Bapak Ibu, kalau orang tua-tua sakit ke Jakarta, kita kirim, kita taruh di kelas 1. Kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan, kepala dinas saya udah bilang, Pak, utang kita udah 7 miliar Pak di rumah sakit. Kenapa? Orang tua-tua Pak sakitnya berulang-ulang kali. 1 hari keluar, 3 hari opname lagi. 2 hari keluar, seminggu opname lagi. Seminggu keluar, sebulan dia opname lagi. Saya bilang, tak apa-apa, bayar nanti di perubahan bisa. Saya bisa berdiri hari ini di sini. Bapak Ibu, saya yakin juga karena ridho orang tua kita. Ridho Allah karena ridho kedua orang tua. Murka Allah karena murka kedua orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kami perintahkan kepada manusia untuk menghormati kedua ibu bapak, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang berat dan bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kata Allah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, sesungguhnya kamilah tempat kamu kembali. Kalau mau sukses, adik-adik, anak-anak sekalian, hormati orang tua sungguh-sungguh. Doa orang tua itu luar biasa, ya. Maka saya sangat hormat sama orang tua-tua tuh Pak Diki. Insya Allah kalau nanti hitung-hitungan kita cukup, saya akan pikirkan itu untuk para lansia nanti di Provinsi Kepri ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami itu punya rumah singgah di Jakarta besar, 4 miliar dulu saya beli. 1 di Kalimantan Barat, karena orang Tambelan kalau berobatnya ke Kalbar. Itu ada 12-13 kamar, setiap kamar kita taruh 2 tempat tidur, pakai AC, ada ambulan, ada mesin cuci, ada makan semua. Kita Bapak Ibu kalau kirim orang susah berobat ke Jakarta tuh, nggak punya uang, dia mau nyewa-nyewa kamar di sana tuh Pak. Kamar sebesar korek api aja bisa 500.000 satu bulan. Dia kadang-kadang berobat 2 bulan, 3 bulan. Sampai sana ada yang ngurus Pak. Ambulan kita jemput antar. Dia tinggal di rumah singgah. Betahlah dia Bapak Ibu. Di kampungnya mungkin tak pakai AC, di situ ber-AC dia. Bapak Ibu, kita jamin semua. Saya dulu 1 bulan jadi bupati itu sesuai dengan PAD prosentasenya, dapat uang operasional tuh 23 juta, 15 juta kadang-kala saya taruh itu di dinas kesehatan. Orang-orang susah kalau kita kirim ke Jakarta berangkat, dia boleh pakai uang itu. Bapak Ibu, dia pakai aja uang itu. Bisa dia urus Bapak Ibu, tapi birokrasi panjang. Kadang-kala uang keluar dia udah meninggal dunia, tiketnya sampai ke Jakarta dia udah dikebumikan pula semalam gitulah. Dia pakai. Maka ke depan Bapak Ibu insya Allah, kalau ini saya simulasi, udah saya hitung. Saya setiap ucapkan sesuatu, kalau belum, kalau sudah, pasti udah saya simulasi sama tim-tim ekonomi kita nih. Bapak Ibu, kita akan siapkan nanti kembali jam kesda itu Bapak Ibu di Kepri ini lebih banyak. Banyak persoalan BPJS sekarang. Banyak orang Bapak Ibu tak punya BPJS, sakit udah susah disuruh ngurus BPJS dulu 4-5 hari. KTP-nya tadi mana, yang tadi mana. BPJS selesai pun dia udah meninggal. Jangan orang meninggal karena kelalaian kita para pemimpin. Banyak sakit-sakit yang tidak ditanggung oleh BPJS, seperti ring jantung, umpamanya PIN, kalau kita kecelakaan patah banyak operasinya Pak. Enggak masuk tanggungan BPJS. Kita mesti cover dengan jam kesda. Saya akan bangun nanti sistemnya, kita akan linkkan itu jam kesda dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan kita, supaya orang bisa tangani dengan langsung. Dan sistem itu kalau kita bangun nggak menyusahkan kita Bapak Ibu, tak usah konvensional lagi. Sekarang semua sudah eranya digital itu. Insya Allah lah Bapak Ibu itu tidak susah. Semua masyarakat itu Bapak Ibu saya kasih insentif lah, sama mungkin di Karimun. Itu yang namanya penggali kubur, penyelenggara jenazah, tiap bulan kita kasih insentif. Guru ngaji di rumah, guru TPQ, yang namanya imam, penjaga masjid, para mubalik, guru PAUD. Setiap posyandu itu kita kasih operasional 3 juta. Setiap posyandu 7 kader aktifnya, setiap bulan kita kasih 150.000. Maka saya bilang, Bapak Ibu, saya akan berikan tambahan kalau saya jadi nanti. Bapak Ibu, operasional posyandu itu lebih besar lagi. Kenapa? Posyandu itu penting. Kalau posyandu sukses, angka kematian ibu pasti menurun.
Angka kematian bayi pasti menurun. Angka gizi buruk, stunting itu pasti menurun. Posyandu itu Bapak Ibu nanti kita guidance nanti melalui bupati, wali kota sama provinsi. Posyandu itu supaya ada performan lah, ada wajah. Posyandu kita kadang-kadang di kampung-kampung menyedihkan. Bu, anak-anak tuh kadang-kadang nengok atapnya aja udah menjerit-jerit, nangis dulu takut. Udah tahu mau ditimbang pakai karung, pakai kain yang ompolnya udah 20 hari. Posyandu itu mesti bagus, ada mainan anak-anaknya, ada kebun toganya di situ, mesti ada pagarnya. Kita kasih operasional untuk melengkapi itu. Timbangannya sampai jangan yang udah bekarat-karat. Tak usah anak-anak, cobalah ibu-ibu ditimbang pakai karung kayak gitu, baru nengok aja ibu udah lari pasti dari posyandu. Betul Bapak Ibu. Bu, saya dulu punya program satu rumah satu sarjana. Saya cerita nih bukan ini, saya mau bandingkan nanti di provinsi sebisanya saya akan buat gitu. Saya punya program satu rumah satu sarjana. Saya memang dorong Bu, anak-anak terutama di pesisir-pesisir itu minimal satu rumah anaknya ada satu sarjana. Dulu 200-an anak Bintan tuh kita memang beasiswakan pakai CSR itu di kampus-kampus yang ada di Tanjung Pinang tuh. Pertama itu banyak yang main-main, IP-nya di bawah 2. Saya ancam mau kita pecat, suruh ganti uangnya biar dia takut. Barulah bagus sudah itu. Itu budak-budak kita harus ditekan-tekan sedikit dulu baru dia takut sedikit. Punya program satu rumah satu sarjana. Saya pidato lah di Pulau Mantang. Saya bilang, Bu, sekolahkan, kuliahkan anak tinggi-tinggi ya supaya anak ibu ada yang sarjana, bisa menjaga keluarganya. Ada satu ibu-ibu, judes juga skill ibu. Pak Bupati jangan pandai cakap aja. Tuh anak saya Pak, sarjana nganggur dia bilang. Dia bilang nganggur tuh panjang gurnya tuh kecil dia mungkin kan. Saya kalau 2 bulan lagi datang, saya pidato yang sama, pasti ibu-ibu tuh bilang nih bupati pembengak nih katanya kan, banyak bohong aja buat. Pulang tuh saya panggil dinas pendidikan, tenaga kerja saya panggil, hitung ya sarjana-sarjana yang masih nganggur di Bintan itu. Berapa banyak, undang ke aula kantor bupati. Kita data lah, kita undang. Ada hampir 80-an lah yang datang. Saya tanya sama mereka, mau tak sementara kalian belum kerja bantu saya sementara? Jadi apa Pak? Jadi sarjana penggerak pedesaan. Ada 68 yang mau Pak. Saya taruh di desa-desa, satu desa 2 orang. Yang dekat-dekat kasih 2,5 juta sebulan, yang jauh kasih 3 juta. Saya ingin menghilangkan kekecewaan orang tua yang sudah susah-susah muliakan anak. Pemerintah tidak mikirkan anaknya yang masih nganggur itu. Orang tuanya ada tukang beca, ada nelayan, ada petani, ada buruh pelabuhan, ada supir taksi. Dan saya ingin menghilangkan psikologis anak-anak yang sarjana masih nganggur Bapak Ibu. Berat mereka. Apalagi kalau nak melamar anak orang, ditanya sama calon mertuanya, kau ini nak kawin sama anak aku, apa kerjaan kau? Nak bilang kapten kapal bawa sampanmu, tak bisa dia. Nak bilang kontraktor, dia tak pernah urus-urus bangunan. Lama dia jawab, kalau dia SP3 minimal, oh Pak saya SP3 Pak, gaji saya 3 juta. Kan mertuanya bisa hitung, oh cukup lah untuk makan anak aku 3 juta berdua dia. Dia ambil jadi menantu kan. Maka Bapak Ibu, insya Allah saya bilang, saya sudah simulasi juga hitungan itu. Kalau Allah amanahkan saya nanti jadi gubernur, saya akan gunakan semua sarjana di Kepri yang masih nganggur nih asal dia mau. Kita akan berdayakan mereka supaya orang tua semangat muliakan anak. Kalau dia nanti sarjana perikanan, saya tugaskan dia mendampingi kelompok-kelompok nelayan. Karena di visi misi kita banyak program-program pemberdayaan nelayan. Saya akan mendorong nanti nelayan itu tidak hanya jadi nelayan tangkap, tapi dia punya sumber lain, dia juga harus jadi nelayan budidaya. Tapi perlu proses pendampingan. Itulah sarjana-sarjana perikanan kita yang mendampingi supaya program itu sukses, jangan sia-sia, supaya tepat sasaran, supaya proyek-proyek itu bisa jadi pilot project dulu, supaya nelayan-nelayan yang lain udah melihat senangnya itu, baru dia nanti mau ikut. Kita dorong program-program pemberdayaan petani. Petani itu supaya berdaya Bapak Ibu. Kalau bisa dia jadi petani yang komprehensif. Dia juga punya kebun petani, kita titipkan dia pengemukan sapi. Kotorannya kita bisa bantu dia nanti siapkan biogasnya. Dia bisa pakai itu untuk kompor, mengurangi beban biaya keluarga dia. Dulu Bapak Ibu udah banyak di Bintan yang saya buat seperti itu. Sisanya barulah dia pakai untuk pupuk. Bisa Bapak Ibu, daripada dia nganggur. 2,5 juta, 3 juta itu bisa lah. Kita hemat-hemat APBD itu yang besar-besar, bangun, cari uang dari pusat. Bapak Ibu, kalau dia umpamanya bidang kesehatan, saya minta bantu dia nanti jadi bidan-bidan di desa, bantu kita. Gak apa-apa banyak-banyak bidan di desa, kalau perlu lebih banyak bidan yang melahirkan daripada masyarakatnya.
Yang sarjana-sarjana umum Bapak Ibu biar aja dia di kelurahan, di desa-desa. Pak, SP3 tuh di desa kalau dia bagus 5 tahun di situ disayang masyarakat. Kalau ada pemilihan kepala desa dia bisa di kepala desa, Pak. Sarjana-sarjana kepala desa kita. Sekarang desa-desa tuh Pak anggarannya banyak, nggak gampang ngurusnya. Bisa Bapak Ibu insya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya akan berdayakan itu. Nah kemudian Bapak Ibu, bahkan di Bintan itu, anak-anak tamat SMA Pak, tiap tahun itu Pak saya hitung yang tak nyambung tuh Pak. 1 tahun ada 160, 170 anak. Saya pikir kemana anak-anak nih? Kasihan orang tuanya, dia balik kampung jadi nelayan lagi, berkurung di situ sampai tua Pak. Pak, itu di Kijang, di Bintan Timur. Kalau ada orang Bintan mungkin tahu. Saya bangun, nanti buka di YouTube bisa juga. Saya kerja sama Sahid Jakarta. Saya bangun namanya Sekolah Pariwisata Sahid Bintan Tourism Institute Internasional SBTI. Boarding Pak. Satu ada di Bintan Resort di Lagoy. Tuh Pak. Sekolahnya 1 tahun diploma 1. Supaya tidak habis uang Pemda. Setiap tahun kita ganti sama anak-anak yang tak nyambung berikutnya. Pak, 1 tahun 110, 120 anak lewat APBD dan CSR perusahaan Pak. Saya kasih tiap anak yang tak nyambung itu, kita tes di situ 15 juta satu anak. 15 juta itu Pak, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan masa depan dia. 6 bulan dia sekolah di situ, bidang pariwisata. Bidang housekeeping, food and beverage, kemudian kitchen, front office, room boy. 6 bulan dia dididik di situ. Karena boarding, dia pasti pinter. Karena berasrama. 6 bulan dia praktek di hotel-hotel. Kalau dia mau tamat Pak, saya kasih dia uji kompetensi. Kami kerjasama dengan lembaga sertifikasi dari Australia. Lembaga-lembaga luar negeri gitu murah-murah Pak. Kalau untuk SDM suka dia. Lembaga sertifikasi dari Australia namanya Handling Food. Kemudian kami kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP dan juga Sahid Jakarta. 3 sertifikat dia dapat. Setiap tahun tamat Pak, 95-98% mereka kerja diterima di hotel-hotel di mana-mana. Di Batam, di Bintan. 2 tempat itu udah 1.300 anak yang kita luluskan. Yang di Lagoy itu Pak, sekarang udah ningkat statusnya jadi Politeknik Pariwisata. Pak, 1.300 itu 40-an anak Bintan sekarang kerja di luar negeri karena sertifikasi internasional itu. Kemarin hari raya pulang 13 orang ke rumah saya, 1 bulan pulang karena COVID. Beberapa anak kita Pak ada yang kerja di Maladewa, di Maldives, di Madagaskar sana Pak. Ada 1 anak nelayan susah betul dulunya waktu mau masuk tuh. Jadi senior bartender di situ, gajinya 27 juta. Tambah tax service-nya bisa 35 sampai 40 juta. Dia bisa kirim maknya setiap bulan 15 juta. Ada yang di kapal pesiar Amerika Royal Caribbean Cruise. Ada di kapal pesiar Norwegia, ada di Dubai, di Qatar, di JW Marriott. Kemudian di Maroko, di Dubai, di JW Marriott Jakarta, di Sahid Jakarta Bapak Ibu. Saya ke Pulau Tenggel, depan Pulau Kelong itu. Saya datang acara, datang ibu-ibu tua satu peluk-peluk saya. Dia cium tangan saya, dia peluk saya. Untunglah tak anak gadis itu yang peluk. Ibu-ibu nenek-nenek. Saya pikir kenapa ibu nangis sampai dia. Rupanya dia mengucapkan terima kasih anaknya yang lulus di situ kerja di Jepang. 1 bulan dia kirim mamanya, neneknya tuh 5 juta rupiah tiap bulan. Bapak Ibu bisa. Yang sisanya Bapak Ibu, yang masuk situ 100-110 sisanya. Pak, saya tak biarkan. Biasanya saya kasih 12 juta Pak satu orang. Kerja sama Polda. Kita latih dia jadi satpam. 2 minggu aja Pak. Dia punya sertifikat. Masa satpam pun kita mesti import dari Eropa, dari Jepang, dari ngapain? Kalau ada bank-bank yang baru, ada industri yang baru, pakai anak-anak kita. Perusahaan suka Pak, tak perlu in-house training lagi. Kita udah siapkan. Tak ada alasan you tidak pakai. Dia udah dilatih sama Polda nih. Itu buka Bank Riau umpamanya di Tambelan perlu 8 satpam. Anak-anak Tambelan yang kita latih dia pakai. Bapak Ibu. Nah sekarang saya boleh tanya sama Bapak Ibu nih. Kira-kira Bu, Pak, 1 tahun berapa banyak anak-anak tamat SMA di Kepri ini Pak yang nganggur Pak? Banyak tak Pak? Di Karimun aja lah, banyak tidak tiap tahun? Nah, menurut Ibu Bapak kemana anak-anak ini? Kemana kira-kira Pak? Makanya
Kemana mereka? Masih lumayan mereka duduk di rumah, mereka nelayan, mereka ini. Kadang-kala ada yang narkoba, Pak, jual narkoba, dia begal, ditangkap polisi, kita salahkan anak dan orang tuanya. Padahal pemimpin mesti hadir mikirkan mereka di tengah-tengah mereka. Jangan dibiarkan. Ini tenaga-tenaga potensi kita jangan dibiarkan, Pak. Umurnya berlalu begitu aja. Maka kalau Allah izinkan saya bilang saya jadi gubernur, Bapak Ibu, saya akan perbanyak nanti pendidikan vokasi itu. Pendidikan khusus bersertifikasi keahlian. Itu target kita 4 tahun tuh, Pak, karena jabatan gubernur nanti hanya 4 tahun tuh. Karena nanti akan ada pilkada dan pemilihan presiden gabung nanti 2024 atau 2029 lah gitu. Bapak Ibu, 10.000 akan kita latih, 2.500 1 tahun. Itu belum kita mau kejar yang dari pusat. Itu di Kementerian Perhubungan itu ada 3,2 triliun sekarang nih untuk pendidikan vokasi. Saya udah bicara sama Politeknik Batam yang punya fasilitas itu, kita akan kerjasama sama kementerian, minta anak-anak kita bisa ikut. Kita akan didik mereka, Pak. Ada yang umpamanya bidang tour guide, ada yang bidang keahlian di bidang las, ada punya sertifikasi di bidang mesin boiler, di bidang apa kita latih. Ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan, tak usah pikir, uangnya dari Pemda. Yang penting Bapak Ibu dorong anak-anak aja. Itu tugas kita lah para pemimpin, mikirkan uangnya. Pak, perusahaan-perusahaan multinasional sekarang tuh nggak mau terima anak-anak kita taman SMA, Pak. Anak taman SMA itu belum siap kerja, baru siap latih. Harus dilatih dulu. Harus punya sertifikasi. Itu Saipem tuh kemarin terima 800, beberapa puluh aja yang bisa yang punya sertifikasi. Itu ada PT BAI, Bintan Alumina Indonesia di Bintan itu di Galang Batang, Pak. Sekarang udah 12 triliun dia masuk uangnya tuh bangun. Nanti sampai 34 triliun. Mungkin bulan Mei itu dia sudah mulai, dia butuh 20.000 tenaga kerja. Dia nggak akan mau terima, Pak, anak-anak yang nggak bersertifikasi khusus. Perusahaan-perusahaan besar itu pun nanti kalau sudah eksis saya jadi gubernur, saya wajibkan dia mesti punya fasilitas in-house training untuk melatih anak-anak sebagai CSR dia, Pak, untuk bidang-bidang tertentu, las, ahli listrik, apapun nanti. Saya wajibkan nanti mereka. Tapi Bapak sekalian, kita mesti perbanyak pendidikan itu. Karena yang saya bilang tadi, Pak, itu kalau Batam, Bintan, Karimun jadi pasar besarnya, Kepri investasi menggeliat lagi, mesti anak-anak kita yang isi di situ, Pak. Kalau Allah izinkan saya jadi gubernur, mereka bersertifikasi, tidak ada alasan nanti mereka tidak menerima anak kita. Maka pendidikan itu nanti selain mentransformasi ilmu, dia melakukan change of behavior juga. Merubah sikap, perilaku, attitude dia untuk bekerja. Baru bisa, Pak. Kalau boleh sertifikasinya, kita tidak hanya inward looking, tapi outward looking juga. Kita usahakan dia tidak hanya berebut pasar kerja di dalam negeri, tapi kita lempar juga dia bekerja di luar negeri. Bisa, Pak. Anak-anak kita performanya bagus-bagus. Cuma mau tak pemimpin berpikir itu aja. Saya akan guidance itu kepala-kepala daerah. Ayo kita kerjasama. Kalau saya nyumbang 100 orang, you 50 orang gitu. Sebelum bahas anggaran itu, begitu, Pak. Insya Allah. Kita mesti kurangi lah, Pak. Jangan tiap tahun sekolah-sekolah, kampus-kampus itu mensubsidi tambahan pengangguran, Pak, di kampung kita nih. Tak ada solusi yang kita pikirkan. Nanti suatu saat dia menumpuk, meledak, Pak. Dia bisa marah kalau di kampungnya dia tidak bisa bekerja, orang lain bisa bekerja. Maka kita yang harus mikir. Maka saya di Bintan itu nggak apa-apa, saya hemat-hemat, Pak. Pak, saya tanya Bapak. Bapak kalau pergi ke ibu kota di Bintan itu, nggak ada, Pak, pandopo bupati, rumah dinas bupati, nggak ada. Nggak penting bagi saya itu. Tempat tamu kalau datang, tamu bisa tidur di hotel. Tengoklah, Pak, nggak ada. Pandopo bupati, tempat tinggal bupati, nggak ada. Saya tinggal di rumah aja. Masyarakat masih lebih butuh puskesmas, lebih butuh jalan paping blok, sekolah. Pelatihan. Iya, Pak. Pak, kabupaten kota 7 ini Bapak cek, kabupaten mana yang tak pernah ada ulang tahun. Pernah tak Bapak dengar Bintan tuh? Padahal Bintan tuh kabupaten ini dulu. Tak pernah, Pak. Anak buah saya bilang, Pak Bupati, kita ulang tahun lah, kita kan kabupaten Indo. Saya bilang tak usah dulu lah. Sekali ulang tahun 2 miliar, 3 miliar. Saya bisa bangun sekolah 1 biji. Saya bisa bangun 1 puskesmas. Saya bisa bangun 3-4 polindes. Itu jauh lebih penting. Bukan saya tak suka ulang tahun. Kalau duit udah banyak, saya bilang tiap minggu kita mau ulang tahun pun ulang tahun lah, tak apa-apa. Sampai bosan katanya. Ya betul, Bapak Ibu.
10 tahun Bapak Ibu saya jadi bupati. Bapak Ibu lihat dulu mobil dinas saya Kijang aja. Padahal mitra kerja saya orang asing semua kan. Tuh di Bintan Resort itu orang Italia, orang Rusia, orang mana, orang Prancis semua investasinya. Ada Club Med, ada Sancaya, ada Banyantri, ada mana-mana beach macam-macam. Bapak Ibu, di Lobam itu orang-orang Singapura, orang Jepang, orang mana investornya. Tapi saya tak gengsi. Orang Rusia itu kalau datang seperti keluarga. Makan di rumah saya kasih pedas-pedas biar dia berkipas sikit kan. Makan ketam pun dia bingung itu. Bapak Ibu, naik mobil Kijang saya pintunya bisa dibuka juga. Bukan berarti investor naik mobil Kijang loncat dari jendela. Tidak. Ber-AC juga. Ya kalau langgar lubang goyang-goyang sedikit biasa. Tapi Bapak Ibu, saya mengajarkan juga DPRD saya. Kalau saya pakai yang bagus-bagus, dia pasti minta yang bagus-bagus. Saya padahal standarnya boleh beli yang Pajero 700 juta apa kepala daerah. Tapi bagi saya untuk apa? Kalau saya ke kampung-kampung masih banyak orang pakai sandal jepit, rumahnya buru-buru, malu saya. Betul Bapak Ibu. 500 juta itu selisihnya bisa bangun TPQ, bangun Polindes, bangun gedung pertemuan, banyak. Semua masih bisa Bapak Ibu. Dan tidak mengurangi kita Bapak Ibu. Saya juga tak sedikit kok penghargaan-penghargaan saya dapat dari luar negeri, walaupun saya tidak pernah cakap-cakap ke sana sini dibanding orang lain juga. Saya dapat Grand Award dari Hong Kong University. Saya diundang di wisuda doktoral di Hong Kong University itu. Saya bisa pidato soal Indonesia, soal Bintan di situ, walaupun bahasa Inggris berserak-serak sedikit tak apa-apa. Saya dapat itu penghargaan Grand Award diserahkan dari pemenang hadiah Nobel dari Jerman namanya Philip Hausen itu. Saya pernah dapat Grand Award dari Pacific Asia Travel Association di Hangzhou, Cina. Itu 600 pengusaha di Cina, saya bisa pidato situ. Diundang oleh Kadin Rusia, saya seperti raja, saya dikawal-kawal pakai forerunner banyak-banyak di situ. Saya diundang ke pabrik pesawat Sukhoi di situ, bahagia juga saya. Karena ada investor mereka yang kita bawa ke Bintan itu, Hotel Sancaya itu. Ibu kalau mau nginep situ bolehlah, satu villa satu malam 90 juta. Ada yang 240 juta. Ya bisa tidur tapi di tempat kamar mandinya aja. Bapak Ibu tak ada buat gengsi. Yang penting Bapak Ibu, gunakanlah APBD itu untuk menjawab persoalan-persoalan masyarakat. UMKM Bapak Ibu, semua izin industri rumah tangga. Bapak Ibu tanyalah, sertifikasi halal yang membutuhkan biaya UMKM apa itu, semua Pemda yang biayai. Kita punya packaging house di sana. Dulu saya bangun, tapi udah ganti bupati saya tak tahu lah ya. Packaging house di sana. Kalau UMKM itu tinggal kita data, kita bina cita rasanya, Bu Abon apa semua yang bau bagus. Packagingnya dia tak perlu pikir, kita yang nyiapkan packagingnya. Tinggal desainnya aja. Kalau dia butuh 1000 umpamanya packagingnya 1000 kita kasih. Kita tinggal bantu mereka sealer itu aja yang bagus. Ada kontennya, ada expire date-nya. Kalau kita dulu kirim ke Shanghai ada bahasa Mandarinnya, ada bahasa Inggrisnya. Kalau kita kirim ke Turki ada bahasa Arabnya. Tembus juga ke sana Bapak Ibu. Bukan Arab malum, Arab betul nih, bahasa Arabnya. Bapak Ibu, janganlah masyarakat kita udah produk bagus-bagus ini tak ada perhatian kita. Itulah keberpihakan pemerintah. Apalagi mau kasih modal usaha. Kemarin tuh refocusing anggaran di provinsi sibuk kita. Hanya bagi-bagi beras, beli APD. Tak ada mikir kita mau nyiapkan bantuan modal untuk UMKM. Padahal yang menyelamatkan ekonomi kita ini UMKM inilah hari ini. Maka saya bilang Bapak Ibu, kalau Covid ini panjang juga, kita pun investasinya masih terhambat-hambat umpamanya. Kalau saya jadi gubernur, insya Allah saya akan dorong sama-sama Bupati Wali Kota. Kita akan lempar APBD itu Bapak Ibu, kita pecah kecil-kecil ke kampung-kampung semua. Kita bangun dengan pola padat karya tunai itu. Bangun paret, gorong-gorong, paping blok Bapak Ibu, batu miring, gedung pertemuan, ini itu. Kita lempar semua ke kampung-kampung. Supaya orang yang kena pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan itu bisa bekerja. Tiap hari dia dapat upah karena program padat karya tunai itu. Kalau semua sekepri ini 1000 aja pekerjaan, kita satu kerja itu 10 orang kerja, bisa 10.000 orang kerja. Daya beli pun kuat di bawah. Jadi strategi pemulihan ekonomi ini Bapak Ibu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan mesti ada inovasi-inovasi kepala daerah.
Maka Bapak Ibu, kalau saya cerita-cerita panjang lagi karena kami mau ke pulau ya Bu ya. Saya hanya mohon doa dari Bapak Ibu, kalau Allah amanahkan ini, saya ingin kutip satu ayat Al-Quran. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke tempat pintu masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat pintu keluar yang benar, dan titipkanlah dari sisimu kepadaku kekuasaan yang sifatnya untuk menolong. Jadi apapun yang Allah amanahkan kepada kita para pemimpin ini pada tingkat apapun, sebenarnya fungsinya sudah digariskan di dalam Al-Quran. Sebisanya kita gunakan untuk menolong orang lain. Kalau pemimpin bisa tersenyum, mudah-mudahan rakyat yang dipimpinnya bisa tersenyum bersama-sama pemimpinnya. Saya yakin Bapak Ibu, setiap pemimpin berganti, pasti masyarakat ingin ada perubahan. Pasti masyarakat ingin ada perbaikan-perbaikan. Maka insya Allah lah saya akan lakukan itu. Apalagi kalau bupatinya satu jalan, nanti senang lah Bapak Ibu. Saya tinggal tenteng aja ke pusat itu nyari uang nanti. Membangun Kepri ini Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, nanti 10 hari lagi ada tim-tim saya datang ke rumah Bapak Ibu, nanti mau memberikan satu paket kalender, masker, stiker, kemudian contoh surat suara, kemudian ada visi misi, kemudian ada nanti surat khusus, surat cinta dari saya kepada masyarakat Kepri ya. Nah ibu-ibu, kalendernya silakan tempel lah, mau di kamar mandi, di dapur, tak apa-apa. Yang penting tiap hari dilihat tanggal 9, jangan lupa pilih nomor urut 3. Saya milih Bu Marlin itu Bu, karena memang sekarang pemilih perempuan itu udah sama banyak di Kepri ini. Beda 2000-an aja. Dan biasanya ibu-ibu tuh kalau sudah fanatik sama satu calon, kalau beda pilihan, berkelahi sama suaminya pun dia mau. Jadi Bu, kalau ibu pilih nomor 3, suami ibu mau pilih yang lain, pisah dulu tidur sampai Desember. Tidak lah, takut ibu-ibu. Saya kira itulah Bapak Ibu, terima kasih. Saya menaruh simpati lah dan harapan sama Bapak Ibu hari ini dapat bersama-sama buat orang-orang tua saya, tokoh-tokoh masyarakat di sini, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan Bapak Ibu sekalian. Ya mudah-mudahan kemenangan, kalau Allah izinkan saya bersama Ibu Marlin menang, yakinlah itu kemenangan masyarakat Provinsi Kepri. Saya tidak akan bangun rezim-rezim Bapak Ibu. Saya kalau jadi, saya bukan gubernur Provinsi Bintan, saya gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Saya tidak mau bangun rezim-rezim, jangan ada bahasa nanti itu nanti Provinsi Bintan, Provinsi Lingga, Provinsi Karimun, Provinsi ini. Saya tidak akan boyong itu pejabat-pejabat dari Bintan, saya pakai semua yang ada itu. Asalkan dia mau kerja. Kalau dia tak mau kerja sama-sama kita menjawab persoalan masyarakat, pinggir aja dia. Saya tidak mau korban kinerja saya hanya karena kelalaian dan kesantaian mereka itu Bapak Ibu. Ya, karena banyak pekerjaan rumah kita ke depan yang harus kita selesaikan. Kita mesti berlari. Kata Profesor Dr. Hari Azhar Aziz yang dulu anggota DPR RI dari Golkar dan ketua BPK dulu, dia bilang Kepri hari ini jalan seperti kura-kura. Jangan, kita mesti lari seperti kuda. Tapi lari pun jangan terlalu laju. Makanya kalau wakilnya ibu-ibu, dia ngingatkan, Pak, ini jalannya licin. Pak, ini jalannya berlubang-lubang, hati-hati. Gitu insya Allah. Nah mudah-mudahan Bapak Ibu, saya tutup dengan 2 bait pantun. Hinggap burung di atas dahan, terbang tinggi burung merpati. Terima kasih saya ucapkan buat Bapak Ibu yang baik-baik hati. Es lilin buah naga, Ansar Marlin nomor urut? Nah, mulai banyak sakit ketiak lagi. Ulang lagi. Es lilin buah naga, Ansar Marlin nomor urut 3. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan ucapan salam bahagia, salam agung keagamaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Natala pada tanggal 9 Coblos nomor